Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai metamorfosis sebagai tugas mata kuliah biologi dasar. Di sini saya Astra Pasali dengan NIM 2101414101 selaku pemateri pertama, dan rekan saya yaitu Vismar Trilestari, Miranti, dan Mitra. Baiklah, langsung saja kita masuk di materi, yaitu pengertian metamorfosis. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis sempurna yaitu tahap larva atau terspesialisasi. Metamorfosis sempurna lalat. Lalat termasuk contoh serangga yang mengalami metamorfosis sempurna dalam siklus hidupnya, seperti halnya kupu-kupu dan nyamuk. Metamorfosis lalat melalui urutan mulai dari telur, larva atau belatung, pupa atau kepompong, imago atau lalat dewasa. Siklus lalat dimulai dari telur. Metamorfosis tidak sempurna tahap nimpa atau belalang. Metamorfosis belalang tergolong jenis metamorfosis tidak sempurna karena mengalami tahap kepompong atau pupa. Seperti halnya kecoa, metamorfosis belalang hanya melalui 3 tahapan utama, yaitu tahap telur, ninfa atau belalang muda, dan yang terakhir belalang dewasa. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang dalam perkembangannya menuju dewasa mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan, dan perilaku yang berbeda. Perubahan bentuk yang berbeda ini dimulai dari fase telur. Setelah fase telur sudah dilewati, maka fase selanjutnya yakni fase larva. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna atau sederhana adalah metamorfosis yang tidak mengalami fase larva dan pupa. Hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna akan langsung menuju fase imago atau dewasa. Jenis metamorfosis ini disebut juga hemimetabola. Perkembangan pada hewan, yaitu ada yang secara langsung dan tidak langsung. Perkembangan secara langsung adalah perkembangan pasca lahir tanpa melalui stadium larva. Maksudnya di sini adalah perkembangan hewan secara langsung adalah perkembangan pada hewan yang ditandai dengan adanya bentuk tubuh hewan yang mirip dengan bentuk dewasa, contohnya seperti kelompok mamalia dan aves. Sedangkan perkembangan tidak langsung adalah perkembangan pasca lahir yang melalui 1 atau lebih stadium larva sebelum mencapai keadaan dewasanya. Perkembangan tidak langsung adalah perkembangan pada hewan yang ditandai dengan adanya tahapan larva dan bentuk tubuh yang berbeda dengan bentuk dewasa, contohnya pada serangga. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada pemateri kedua. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metamorfosis pada serangga. Metamorfosis pada serangga ada 3, yaitu pertama ganti kulit atau molting dan hubungannya dengan metamorfosis pada serangga. Yang kedua, penyebab terjadinya ganti kulit dan metamorfosis pada serangga. Yang ketiga, mekanisme aksi hormon-hormon metamorfosis serangga. Ganti kulit, molting dan hubungannya dengan metamorfosis pada serangga, yaitu metamorfosis artinya melibatkan pergantian kulit. Yang kedua, pergantian kulit suatu kejadian yang biasa dialami hewan yang memiliki kulit dari bahan tanduk atau kutikula, karena kulit tersebut tidak dapat bertambah besar ketika hewan tersebut tumbuh membesar. Selanjutnya, hormon. Hormon disekresikan oleh 3 jenis organ, yaitu otak atau protocerebrum, yang kedua corpora alata, dan kelenjar protorax. Otak, di dalam otak sebuah hormon protorasikotropik
diproduksi oleh sel-sel neurosekretoris yang teratur dalam 4 kelompok. 2 kelompok dekat garis tengah dan 2 kelompok yang lain di masing-masing sisi. Di belakang protocerebrum, sepanjang aorta dorsal, terdapat 2 pasang badan yang dihubungkan dengan protocerebrum oleh serabut-serabut saraf, yaitu corpora cardiaca. Badan tersebut adalah ganglion dari corpora allata yang terdiri dari sel-sel sekretoris. Selanjutnya, kelenjar potoraks. Kelenjar potoraks yang merupakan kumpulan sel-sel kelenjar yang membentuk percabangan, tidak teratur dan terletak di bagian dada berhubungan dengan tabung trakea. Selanjutnya, corpora allata mengontrol terjadinya perubahan pada setiap kali proses ganti kulit. Sel-sel neurosekrotis, protocerebrum, dan kelenjar potoraks apabila beraksi sendiri dapat menyebabkan terjadinya ganti kulit, yaitu terjadinya pupa pada kelompok yang termasuk serangga holometabola. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan mekanisme metamorfosis pada amfibia. Perubahan organisasi selama proses metamorfosis. Yang pertama yaitu dikaitkan antara larva dengan perubahan lingkungan hidupnya. Yang kedua, perubahan jenis makanan. Dan yang ketiga, progresif dan regresif. Berikut gambar 2.6 yaitu metamorfosis katak. Yang pertama itu telur, yang kedua berudu atau disebut juga dengan cebong, yang ketiga katak muda, lalu jadilah katak dewasa. Gambar 2.7 yaitu larva salamander dan salamander dewasa. Kurang lebih seperti itulah bentuk gambarnya. Gambar 2.8 yaitu stadium metamorfosis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya metamorfosis pada amfibi. Yang pertama, pelepasan hormon tiroid adalah klasifikasi hormon yang mengacu pada turunan senyawa asam aminotirosina yang sintesis oleh kelenjar tiroid dengan menggunakan yodium. Yang kedua, larutan garam tiroglobulin. Tiroglobulin adalah glikoprotein berukuran besar yang diproduksi kelenjar tiroid sebagai prekursor bagi hormon tiroid dan berfungsi sebagai protein mayor yang terlibat pada metabolisme yodium. Yang ketiga, lodin. Lodin merupakan zat gizi esensial karena pengaruhnya untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang terakhir atau yang keempat, kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis berukuran kecil dan terletak di otak ini berperan dalam produksi hormon-hormon penting dalam tubuh seperti hormon kortisol, hormon prolaktin, dan hormon pertumbuhan. Sekian dan terima kasih.